SM Store, amanah dalam muamalah. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, kita terakhir yaitu sampai ke syurut sulhul Hudaybiyah. Syarat-syarat sulhul Hudaybiyah kita telah jelaskan, yaitu tentang sulhul Hudaybiyah. Kemudian bagaimana Rasulullah SAW telah terikat janji dengan Suhail bin Amr, dan disebut di situ sulhul Hudaybiyah, yaitu berapa butir? 6 butir atau 7 butir di sini? 8 butir. Disebut awalan, yaitu pertama perjanjian ini, an yarja'al muslimuna dzalikal 'am wa la yadkhuluna Makkah. Orang-orang muslimin, Rasulullah dan sahabat-sahabatnya harus pulang ke kota Madinah, tidak melaksanakan umrah, tidak boleh melaksanakan umrah tahun itu. Yang kedua, thaniyan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ahu ya'tamiruna min as-sanati al-qadimah fil waqti nafsihi wa yuqimuna fi Makkah 3 ayyam faqat. Bahwa Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW dibolehkan tahun depan bersama sahabat-sahabatnya agar melaksanakan umrah dan duduk di Makkah hanya 3 hari saja. Yang pertama, yaitu mereka tahun ini tidak boleh mereka berumrah, harus pulang ke kota Madinah. Yang nomor 2 dibolehkan, yaitu untuk berumrah Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya selama 3 hari dibolehkan melaksanakan, yaitu umrah. Thalithan, yang ketiga, la yadkhuluna Makkah illa bisilah ar-raqib as-sayf faqat. Yani dibolehkan masuk ke kota Makkah dengan membawa pedang saja, dan pedang itu pun ditaruh di sarungnya, tidak boleh dihunuskan. Rabi'an, yang keempat, man ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam min Quraisy bighairi idzni walidihi yaruddu alaihi in talabahu. Yang keempat, yaitu apabila ada seorang kafir datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, yakni mau masuk ke dalam agama Islam, tidak ada izin dari walinya, ayahnya atau saudaranya yang di Makkah, maka Rasulullah SAW harus mengembalikan orang tadi pergi Makkah, yang tidak boleh diterima. Yaquluna di sini, man ja'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam min Quraisy bighairi idzni walidihi yarudduhu alaihi in talabahu. Apabila wali tadi memintanya, seperti saya katakan kepada Abu Jandal. Saya telah menceritakan tentang Abu Jandal di dalam sulhul Hudaybiyah ini. Waktu datang Abu Jandal ke Rasulullah SAW berhadap sahabat-sahabat Rasulullah SAW, dan dia waktu itu dibelenggu dalam keadaan yakni dirantai oleh ayahnya Suhail bin Amr. Dia minta pergi bersama Rasulullah SAW ke Madinah. Tidak dibolehkan oleh ayahnya. Ini harus dikembalikan ke aku, dia bilang. Karena Abu Jandal ini minal mustad'afin. Apa artinya mustad'afin ada? Dahulu orang-orang yang di Mekah, banyak di antara mereka masuk ke dalam agama Islam, laki atau perempuan. Tapi mereka tidak bisa hijrah ke kota Madinah karena mereka disekap oleh ayah-ayah mereka dan saudara-saudara mereka, kemudian ditaruh di rumahnya, dikunci. Jadi mereka tidak bisa berhijrah. Ada di kota Makkah dahulu demikian, disebut di dalam Al-Quran Al-Karim.
Al-mustad'afuna fil ard, mereka itu masuk ke dalam agama Islam tapi mereka tidak bisa hijrah karena tidak dibolehkan oleh ayah-ayah mereka. Mereka lari tidak bisa. Maka dalam perjanjian Sulh Hudaybiyah ini yang nomor 4 ini, apabila salah satu dari orang-orang itu, orang-orang muslimin yang sudah masuk Islam, lari dari kota Makkah ke kota Madinah, atau seorang musyrik dari kota Makkah ingin masuk ke dalam agama Islam tanpa izin walinya, yakni walinya tidak disetujui oleh walinya, maka apabila dia sampai ke kota Madinah, harus Rasulullah SAW mengembalikannya kepada keluarganya. Tidak boleh diterima. Tidak boleh diterima. Dan sebaliknya, khamisan. Dan sebaliknya, apabila ada orang-orang muslim kita tidak ada di sini, kita tidak disebut-sebutnya ini ada. Apabila orang muslim ingin keluar dari agamanya dan dia pergi kota Makkah, dia diterima oleh orang-orang Quraisy. Tidak boleh dikembalikan lagi ke Rasulullah SAW. Ya, ini yang saya katakan berapa minggu yang lalu, bahwa ini yang diprotes oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini artinya zulm, keboliman yang nyata. Orang muslim apabila mau masuk ke dalam agama Islam tidak boleh dari kota Makkah, dikembalikan. Dan orang muslim apabila dia ingin keluar dari agamanya dan murtad ke agama nenek moyangnya, itu Rasulullah Quraisy tidak boleh mengembalikannya ke Rasulullah SAW. Mafhum ya? Dan saya katakan di kota Makkah banyak orang-orang muslimin, yakni bukan banyak, terlalu banyak, tapi ada orang-orang muslimin dan muslimat di kota Makkah itu, dia beragama Islam, tapi dia orang tidak bisa berhijrah ke Rasulullah SAW karena mereka dipegang oleh walil amr, yaitu ayah-ayahnya atau saudara-saudaranya dilarang untuk pergi ke Rasulullah SAW. Disebut sini khamisan, wa man jaa Quraisyan minal muslimin la yarudduhu ilaihim. Yang saya sebutkan tadi. Apabila seorang muslim, man jaa Quraisyan, apabila seorang muslim mendatangi orang-orang Quraisy untuk mengganti agamanya, yakni murtad dari Islam ke agama nenek moyang mereka, Rasulullah tidak boleh melarangnya. Harus dipegang oleh orang Quraisy, diterima oleh orang Quraisy. Tidak boleh dikembalikan lagi ke kota Madinah. Tetapi hal seperti itu tidak terjadi. Seorang muslim apabila dia sudah masuk ke dalam agama Islam, dia tidak mungkin murtad, keluar dari agamanya. Nanti saya jelaskan nanti. Mungkin 2 orang saja dari sahabat Rasulullah SAW yang imannya dhaif, kemudian dia masuk agama Islam, kemudian dia menganut agamanya yang lama. Hanya 1-2 saja. Dan 1-2 itu pun nanti kembali ke agama Islam, yakni masuk lagi ke agama Islam. Khamisan, yang kelima, man arada an yadkhul fi aqdin Nabi SAW wa ahdi dakhala fihi وله مثل شرطه ومن أراد أن يدخل في عهد قريش وعهدها دخل فيه وله مثل شرطها فدخلت بنو بكر مع قريش ودخلت خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. Artinya omongan ini barang siapa, andai kata Rasulullah SAW, orang-orang muslimin, kabilah-kabilah Arab ini yang banyak ini, apabila Rasulullah ingin mengikat janji dengan mereka, yakni hilif, sekutu, dibolehkan siapa saja. Dan Quraisy kadalik, apabila Quraisy itu menginginkan salah satu dari kabilah Arab ingin bersekutu dengan Quraisy, maka disilahkan, dibolehkan, tidak boleh dilarang. Fadakhalat Banu Bakr ma'a Quraisy. Banu Bakr ini salah satu dari kabilah Arab dahulu yang terkenal, masuk di sekutunya Quraisy. Wa dakhalat Khuza'ah ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kabilah Khuza'ah ini salah satu dari kabilah Arab yang terkenal, sekutu dengan Rasulullah SAW, masuk bersekutu dengan Rasulullah SAW. Kemudian
Sadisan anna bainan nabi sallallahu alaihi wasallam wa Makkah aibatun makfufatun ay dhimmatun ma'qudatun. Yani sekarang ini antara Nabi dan orang-orang yang di Makkah minal musyrikin terikat janji. Sudah terikat janji, itu artinya. Dan tidak boleh janji ini dilanggar. Yang ketujuh, annahu la islala wa la i'lala. Apa artinya yang keenam dan ketujuh itu? Ini dijelaskan sama pengarangnya ini. Wa ma'na syartain as-sadis was-sabi' ay bainana wa bainahum fi hadha as-sulh sadran ma'qudan 'ala al-wafa'i bima fil kitabi naqiyan min al-ghilli wal-ghadri wal-khida'i. Yani bahwa perjanjian ini syarat yang ke-6 dan ke-7 itu artinya bahwa perjanjian ini yang saya bacakan tadi kepada kalian itu telah diikat. Berjanji Rasulullah SAW dan Suhail bin Amr ini bahwa perjanjian ini tidak boleh dilanggar, tidak boleh disebut di sini naqiyan, bersih, harus bersih. Dari apa? Minal ghilli wal ghadri wal khida'i, penipuan, umpamanya melanggar, umpamanya dia berbuat khid'ah, berbuat penipuan, itu tidak boleh. Jadi harus perjanjian dilaksanakan murni gitu loh. Tidak boleh orang melanggar perjanjian ini. Itu artinya, ini arti apa yang ke-6 dan ke-7 tadi yang saya sebutkan tadi. Thaminan yang terakhir, tuhu al-harb bainahum 10 sinin. Peperangan antara Quraisy dan musyrikin diberhentikan 10 tahun. Tidak ada peperangan, yakni damai. Selama 10 tahun berdamai. Saya setelah menceritakan tentang Ghazwatul Ahzab, Ghazwatul Khandaq sebelum ini. Sa'ad bin Mu'adz waktu berjanji memohon kepada Allah SWT waktu dia terluka. Kemudian dia memohon kepada Allah SWT, ya Allah, janganlah ambil nyawaku sampai peperangan antara Quraisy dan orang-orang muslimin ini berhenti. yakni Ghazwatul Ahzab ini adalah ghazwah yang terakhir. Dia minta gitu sama Allah SWT. Apabila terjadi peperangan lagi, tolong ya Allah, saya mohon jangan diambil nyawaku, sebab aku ingin berjuang di jalan Allah SWT. Apabila sudah berhenti, ambillah nyawaku. Doanya Sa'ad bin Mu'adz bilang gitu. Saya jelaskan waktu di Ghazwatul Ahzab. Maka dari itu kan berhenti, artinya tidak ada peperangan lagi. Setelah Ghazwatul Ahzab tidak ada peperangan lagi antara orang-orang muslimin, antara Nabi dan sahabat-sahabatnya dengan orang-orang musyrikin Quraisy. Maka diambil nyawanya Sa'ad bin Mu'adz oleh Allah SWT, dan saya jelaskan bagaimana kematian Sa'ad bin Mu'adz, wafatnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Ini adalah syarat-syarat Sulhul Hudaybiyah, dan saya mengatakan bahwa Sulhul Hudaybiyah ini di antara kejadian yang paling penting di dalam sejarah Rasulullah SAW, di antara yakni hal-hal yang paling penting di sejarah Islam, Sulhul Hudaybiyah ini. Dengan Sulhul Hudaybiyah ini, yang mana apabila kita melihat syarat-syaratnya, itu merugikan umat Islam, tetapi hasilnya menguntungkan umat Islam. Maka dari itu Rasulullah SAW mendatangani, ditandatangan oleh Rasulullah, setujui Rasulullah, disetujui sama Rasulullah. Maka Umar bin Khattab protes waktu itu, katanya Rasulullah, kau udah tahu saya ini Rasulullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberi kepada nabinya wahyu. Dia bilang, terimalah sulh ini. Manusia tidak tahu, tapi Allah yang tahu. Wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu. Kadang-kadang kita melihat sesuatu perbuatan kita atau kita dirugikan, padahal itu faedah buat kau, tapi tidak tahu. Allah SWT yang tahu. Maka Allah SWT mengatakan kepada nabinya, terimalah syarat-syarat ini, karena nanti akan menguntungkan di hari depan. Apa keuntungannya? Nanti lihat nama disebut di sini. Terjadi hal-hal yang sangat menguntungkan umat Islam.
Andai kata tidak ada Sulhul Hudaybiyah, tidak ada Fatah Makkah. Surat Al-Fatah dalam Al-Quran Al-Karim itu turunnya Sulhul Hudaybiyah. Allah mengatakan, Inna fatahna laka fathan mubina. Apa fatah itu? Bukan itu pembukaan artinya. Orang dikira bahwa ini Allah SWT berfirman tentang kebukaan kota Makkah. La, ya Sulhul Hudaybiyah ini. Dari Sulhul Hudaybiyah ini orang-orang muslimin bisa buka kota Makkah. Anzur huna al-hikam allati tadammanatha al-hudnah. Hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari Sulhul Hudaybiyah ini. Hadhihi al-hudnah fi dhahiriha ijhafun lin-nabi sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ah. Hudnah ini apabila melihat kita orang dengan melihat perjanjian-perjanjian ini, apabila kita melihat sepintas, itu jelas merugikan umat Islam. Ijhaf itu artinya zulm, kezaliman, ijhaf. Walakin laisa al-amr kadzalik, tetapi bukan demikian di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yaqul Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam bukunya Zadul Ma'ad jilid yang ketiga, fil isyarah ila ba'd al-hikam allati tadammanatha hadhihi al-hudnah. Ibnu Qayyim dalam bukunya Zadul Ma'ad jilid yang ketiga disebut sama dia pelajaran-pelajaran kita yang kita dapatkan dari Sulhul Hudaybiyah. Al-hikam, yani al-hikam itu jamak hikmah. Wal hikmah itu pelajaran-pelajaran yang yang penting, yakni mendapat orang seorang fulan hakim, kau bilang fulan ada hakim, mana hakim bijak. Fulan ini hakim, yakni bijak. Wal hikmah min lughatil arabiyyah, kata-kata yang bijak. Dan ini syurtul Hudaybiyah, apa yang kita dapat dari keuntungan dari Sulhul Hudaybiyah ini disebut di sini oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Wa Ibnu Qayyim hada alim kabir, supaya kalian tahu, imam min a'immat ahli sunnah wal jamaah. Dia muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dia ngarang buku ini Zadul Ma'ad ini supaya ini hanya maklumah, yani ziyadah lakum antum, karena kalian thalabah. Waktu mengarang Ibnu Qayyim buku ini, dia dalam perjalanan dari negaranya Damaskus menuju ke Makkah. Dalam perjalanan dia menulis 3 jilid ini, buku ini, tanpa marja', dari kepalanya semua. Al-ayatul Qur'aniyah, disebut di situ nama-nama ashabi Rasulullah SAW yang gugur di perang Badar satu persatu, 114 disebut semua sama dia. Tanpa hafal, semua apal dia di hatinya. Apabila kalian melihat bukunya itu membaca, tidak ada sedikit pun yang salah dalam ayat-ayat dan Quran yang disebut oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Ini menunjukkan betapa dahulu ulama-ulama Ahli Sunnah wal Jamaah itu alimnya demikian. Itu namanya ilmu yang sebenarnya. Maka dari itu saya menasihati kalian, harus kalian itu apal. Apal itu penting. Tahfidz Al-Quran, hadis, segala macam itu dihafalkan ya jemaah. Kemudian difahami. Apal itu penting. Jangan bilang, kadang-kadang orang-orang ada mahasiswa itu suka menghafal, diketawai. Oh ini bisa hafal dok, tapi dia itu tidak bisa. Nah, hafal itu paling penting hafal itu. Nanti paham dia. Bagaimana Al-Imam Ibnu Qayyim mengarang bukunya ini 4 jilid atau 5 jilid, semua dari kepalanya. Itu artinya menunjukkan ilmunya itu fis sudur. Ilmunya dia itu di dadanya, bukan di buku. Ditanyai umpamanya seorang, ditanyai apa hukumnya ini? Oke dulu, mengambil buku dulu. Ada laisa ilm ada. Tapi seorang alim itu apabila ditanya dia sudah hafal ayat Qur'aniyah, itu namanya seorang alim. Itu di sini Ibnu Qayyim mengatakan, ya akbar wa ajal man an yuhit biha illa Allah jalla wa ala alladhi ahkama asbabaha.
Katanya Ibnu Qayyim, pelajaran-pelajaran kita dapatkan dari Sulhul Hudaybiyah ini tidak bisa orang menghitungnya. Banyak sekali kecuali Allah SWT yang tahu. Wa waqa'at al-ghaya 'ala al-wajh alladhi iqtadathu hikmatuhu subhanahu wa ta'ala. Dan pelajaran-pelajaran ini sudah ditentukan sama Allah SWT banyak sekali. Disebut oleh Ibnu Qayyim sebagian dari faedah-faedah dari Sulhul Hudaybiyah itu. Di antaranya ini, minha annaha kanat muqaddimah baina yadil fath al-a'zam alladhi a'azza Allah bihi rasulahu wa jundahu. Sulhul Hudaybiyah ini sebagai muqaddimah, permulaan Fath Makkah, pembukaan kota Makkah. Permulaan kota Makkah itu yaitu Sulhul Hudaybiyah ini. Disebut di sini bahwa Fath al-A'zam, Fath Makkah ini. Setelah orang-orang muslimin menguasai kota Makkah, sudah Jaziratul Arab semua di tangannya orang-orang muslimin. Disebut di sini wa dakhala an-nas bihi fi dinillahi afwaja. Setelah dibuka kota Makkah, orang-orang dari negara Arab dari penjuru dunia ini datang untuk masuk ke dalam agama Islam, menemui Rasulullah SAW. Tidaklah Rasulullah SAW meninggal dunia kecuali seluruh Jaziratul Arab ini muslimin. Dan ini adalah sebagai kenikmatan yang diberi oleh Allah SWT kepada Nabi-Nya. Tidak ada Nabi diberikan seperti Rasulullah SAW. Kita telah mengetahui Musa alaihissalam dahulu ingin membuka kota Baitul Maqdis di Palestina, tidak bisa. Karena orang-orangnya, pengikut-pengikutnya, sahabat-sahabatnya tidak mau berperang. Yaqul izhab anta wa rabbuka faqatila inna huna qa'idun. Pergilah wahai Musa, perangono dewe. Orang-orang musuh-musuh Islam itu, kita orang duduk di sini. Mati Musa alaihissalam, tidak tercapai cita-citanya. Hadza min Allah SWT. Tapi Rasulullah SAW tidaklah meninggal Rasulullah kecuali dia melihat umat al-Arab seluruhnya Jaziratul Arab masuk ke dalam agama Islam. Rasulullah Allah SWT berfirman, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ayat. Untuk bagaimana? ودخل الناس به في دين الله أفواجا فكانت هذه الهدنة بابا له ومفتاحا ومؤذنا بين يديه. Seperti syarat-syarat Hudaybiyah ini seperti kuncinya Fath Makkah. Pintu tidak bisa dibuka kecuali dengan kunci. Lah ini Sulhul Hudaybiyah ini seakan-akan kuncinya Fath Makkah, pembukaan kota Makkah. Wa minha di antaranya juga an hadhihi al-hudna kanat min a'zam al-futuh. Hudna ini, Sulhul Hudaybiyah ini termasuk paling agung pembukaan. Dari Sulhul Hudaybiyah orang-orang muslimin bisa buka kota Makkah. Nanti saya ceritakan bagaimana terbukanya kota Makkah waktu Rasulullah masuk ke dalam ke kota Makkah. Fa inna nas amina ba'dhum ba'dhan. Karena disebut wa minha anna hadhihi al-hudna kanat min a'zam al-futuh fa inna an-nas amina ba'dhum ba'dhan wa ikhtalata al-muslimuna bil kuffar. Dengan hudna ini kan disebut band yang terakhir thaminan, yaitu ke-6, tudhu al-harb bainahum 10 sinin. Perdamaian 10 tahun. Yaitu syarat yang terakhir thaminan nomor 8 disebut tudhu al-harb bainahum 10 sinin. Yani perdamaian dilaksanakan 10 tahun antara orang-orang muslimin dan orang-orang musyrik Quraisy. Yani dalam 10 tahun tidak ada peperangan. Apa yang terjadi? Yaitu bahwa orang-orang muslimin berkumpul dengan orang-orang kafir. Orang-orang muslimin bebas, tidak akan dibunuh. Perdamaian kok. Maka orang-orang muslimin bisa mendakwakan mereka. Maka banyak di antara orang-orang kafir yang masuk ke dalam agama Islam gara-gara Sulhul Hudaybiyah ini. Dulu tidak bisa. Disebut di sini inna hadhil hudwa kan disebut di sini fa inna an-nasa amina ba'dhum ba'dhan.
Setiap orang aman, jalan aman, tidak ada yang akan membunuhnya karena ada perdamaian ini. Waqtalatal muslimuna bil kufar, maka orang-orang muslim bisa berkumpul dengan orang-orang kafir. Di situ orang-orang muslimin sahabat Rasulullah bisa berdakwah. Wa bada'uhum bid-da'wah wa asma'uhum al-Qur'an. Sahabat Rasulullah SAW ngajari mereka agama, orang-orang kafir dakwah. Orang-orang kafir ini dan didengarkan Al-Qur'an Al-Karim. Mereka orang-orang kafir mendengar Al-Qur'an Al-Karim. Dan orang-orang kafir ini dulu bangsa Arab, yafhamuna lughatul arabiyyah tamam yani. Yang menguasai bahasa Arab yang sebenarnya. Maka artinya Al-Qur'an ini tidak perlu diterjemahkan oleh mereka kayak sekarang gini, enggak. Mereka sudah tahu semuanya apa yang dikatakan di dalam Al-Qur'an ini. Karena mereka telah menguasai bahasa Arab. Ngerti betul-betul bahasa Arab dahulu. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nadharuhum al-Islam jahratan aminin. Dan mereka berdebat sama orang-orang kafir terang-terangan. Aman, bukan kayak dulu. Apabila seorang muslim dahulu mendakwakan dakwanya itu dibunuh oleh orang-orang kafir. Tapi kali ini dia aman. Wa dhahara ma kana mukhtafiyan bil Islam. Di sini muncul orang-orang yang dahulu masuk Islam tetapi dia takut. Karena dilarang oleh keluarganya untuk berhijrah atau mengatakan bahwa saya muslim, nanti dia akan dibunuh apabila mengatakan demikian. Tapi sembunyi-sembunyi dulu, tapi sekarang tidak, sudah terang-terangan mereka mengatakan anak seorang muslim. Wa dakhala fi muddatil hudna man syaa Allah an yadkhul. Dalam al-hudna ini dalam waktu perdamaian ini banyak yang masuk dalam agama Islam. Di antaranya wa min ashhar man dakhala fil Islam fi hadhihi al-muddah, di antaranya yang terkenal sahabat yakni orang-orang Quraisy yang terkenal yang masuk dalam agama Islam dalam tempo ini, yakni waktu Syart al-Hudaybiyah itu, yaitu Khalid bin Walid wa Amr bin As wa Uthman bin Talha bin Ubaidillah bin Talha al-Abdari. Di antara mereka masuk yakni orang-orang besar-besar masuk ke dalam agama Islam setelah sulh Hudaybiyah ini. Wa minha ma sabbabahu Allah subhanahu wa ta'ala lil mu'minin min ziyadat al-iman wal id'an wal inqiyad ala ma habbu wa karihu. Dalam sulh Hudaybiyah ini Allah menjadikan, diletakkan di dada-dada orang-orang muslimin keimanan yang kuat, yang luar biasa. Dengan sulh Hudaybiyah ini mereka tahu bahwa kita tidak boleh apabila Rasulullah SAW mengatakan sesuatu kemudian kita langgar atau kita menantang. Setelah sulh Hudaybiyah ini terjadi semua apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Maka tambah iman sahabat Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW. Yang disebut di sini ziyatul wal iz'an. Al-iz'an itu tunduk kepada perintah Allah SWT. Ala ma habbu wa karihu, betul itu mereka senang atau mereka tidak senang, maka mereka tunduk. Rasulullah SAW mengatakan, ya fulan, entah pergi ke sana, pergi dia. Walaupun itu buat dia tidak enak, tapi dia harus berangkat dia. Taat. Tambah mantap hati-hati mereka, iman-iman mereka, bahwa apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW semua benar. Tambah imannya itu bertambah. Wa ma hasala lahum fi dzalik min ar-ridha bi qada'illahi tabaraka wa ta'ala wa tasdiq mau'udi. Dan mereka tahu bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan terjadi. Akan terjadi. Dari sulh Hudaybiyah ini, waktu Rasulullah SAW perjanjiannya itu dilihat ada keboliman, ada ijhaf, zulum, diterima oleh Rasulullah SAW. Sahabat heran waktu itu, bagaimana? Yang percaya 100% Abu Bakar Siddiq, yang mengatakan ini Rasulullah, wahai Umar, saya tidak akan melanggar perintah Allah, katanya Rasulullah SAW. Ini perintah dari Allah SWT. Dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW semuanya terjadi, terlaksana.
Bagaimana mereka tidak percaya dengan Rasulullah SAW? Dilihat dengan kepala mata mereka kalau Rasulullah SAW itu semua omongannya benar. Bahwa mereka tahu bahwa Rasulullah ini adalah dan mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iman ashabi Rasulullah SAW itu luar biasa hebatnya. Saya beri contoh. Abdullah ibni sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Mas'ud ini seorang kurus. Sahabat Rasulullah yang mulia Abdullah bin Mas'ud adalah seorang kurus. Betisnya itu tipis. Apabila ada angin keras, goyang. Dia tidak bisa, jatuh. Saking kurusnya. Pernah terjadi angin datang waktu itu ashabi Rasulullah SAW mencari arok itu yaitu siwak, pohon siwak itu mau mengambil siwak di pohon-pohon. Abdullah bin Mas'ud waktu itu datang tiba-tiba datang angin keras, goyang kakinya Abdullah bin Mas'ud agak jatuh. Maka ketawa ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Mimma tadhakun?" Kalian ini ketawa untuk apa? Dia bilang, kakinya Abdullah bin Mas'ud ini ya Rasulullah. Dia tidak bisa menahan angin itu mau jatuh. Kata Rasulullah SAW, kalian tahu kakinya Abdullah bin Mas'ud ini apabila ditimbang lebih berat dari gunung Uhud. Imannya bagaimana? Hebatnya. Jadi orang itu jangan dilihat bajunya, jangan dilihat mukanya, kekuatannya, tidak. Dilihat hatinya, imannya. Bagaimana dahulu imannya ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Unzuruna wa minha ma sabbabahu Allah wa minha anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam tafarraqa lid-da'wa ila dinillah tabaraka wa ta'ala. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perdamaian ini mendapatkan waktu yang luas untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasara sallallahu alaihi wasallam yursil rusulahu. Rasulullah SAW mengirim yaitu utusan-utusan ke raja-raja yang ada waktu itu di dunia untuk masuk ke dalam agama Islam. Fa arsala ila Hiraql Kaisar, yani Rasulullah mengirim surat kepada Hiraql, yani azim Rum, raja Romawi. Romawi waktu itu seperti Amerika sekarang ini kekuatannya. Yaitu Rasulullah mengirim Dihyatul Kalbi ke sana, sahabatnya. Dihya bin Umayyah al-Kalbi dikirim ke Rum, ke Kaisar. Dikirim surat agar dia masuk ke dalam agama Islam. Diajak oleh Rasulullah SAW agar Kaisar ini masuk ke dalam agama Islam. Wa arsalin Najashi yaitu Raja Al-Habasyah. Dikirim. Wal Muqawqas ini adalah Raja Mesir waktu itu, yakni pembesar Mesir. Iskandaria sana. Dikirim. Mesir itu dahulu ibu kotanya Iskandaria. Dikirim yaitu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Hatib bin Abi Balta'ah ke Al-Muqawqis. Diberikan suratnya Rasulullah SAW kepada Al-Muqawqis. Diajak untuk masuk ke dalam agama Islam. Aslim taslam kata Rasulullah SAW. Nanti saya akan bacakan surat-surat ini kepada raja-raja yang ada waktu itu di dunia. Kemudian yang yaitu asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Jadi saya sebutkan tadi. Asa an takrahu syai'an. Tanya di antara kami kadang-kadang tak senang dengan sesuatu padahal itu adalah kebaikan buat hamba Allah ini. Banyak sekali. Umpamanya seorang dari mahasiswa ini jatuh dalam ujian. Itu tidak enak buat mahasiswa itu, susah dia. Tapi dengan jatuhnya dia, rasib dia di imtihan ini, memacu dia untuk belajar yang luar biasa. Itu keuntungan buat dia. Wahakala. Disebut di raja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Madinah faja'a Abu Basir. Waktu Rasulullah SAW kembali ke kota Madinah, datang seorang muslim di antara yang saya sebut yang dia tidak masuk Islam tetapi dia tidak bisa hijrah ke kota Madinah. Seperti Abu Jandal gitu. Namanya Abu Basir.
Abu Basir seorang muslim sejati, sahabat Rasulullah SAW. Tapi dia tidak bisa mengikuti Rasulullah hijrah, tidak bisa, tidak boleh oleh keluarganya. Ditaruh di dalam kamar, dikunci. Datang dia lolos, bisa lolos. Abu Basir ini kembali ke kota Madinah. Dia pergi ke kota Madinah menemui Rasulullah SAW. Rajulun min Quraisy, dia adalah orang dari Quraisy. Wa muslim, dia seorang muslim. Fa'arsalu fi talabi rajulain, maka Quraisy mengirim 2 orang untuk diambil lagi. Kan perjanjian sulh Hudaybiyah demikian. Apabila seorang muslim dari kota Makkah pergi ke kota Madinah, tidak boleh, harus dikembalikan ke Makkah lagi. Lah ini Abu Basir datang dari kota Makkah lari ke kota Madinah untuk bergabung dengan saudara-saudaranya muslimin karena dia muslim. Maka Quraisy mengirim 2 orang utusan untuk mengambil Abu Basir ini. Faqalu wal ahd alladhi ja'alat lana. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, orang 2 itu mengatakan perjanjiannya. Ini Abu Basir lolos dari kita, harus kembali ke kota Makkah. Karena walinya, yakni ayahnya, keluarganya tidak ridha. Dia pergi ke kota Madinah. Fadafa'an Nabi SAW Abu Basir ila rajulain. Maka Rasulullah SAW dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menetapi janji. Karena orang yang tidak menetapi janji itu khain. Wal khiyanah itu adalah suatu akhlak yang jelek sekali dan min akbar al-kabair. Maka dikembalikan oleh Rasulullah SAW Abu Basir tadi. Diberikan kepada 2 orang ini utusan Abu Basir. Kemudian disebut fadafa'an Nabi SAW Abu Basir ila rajulain li'annahu la yaqdir sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rasul la yaqdir, karena Rasulullah SAW tidak boleh berkhianat. Rasulullah tidak pernah berkhianat. Di Sahih Al-Bukhari dijelaskan bagaimana waktu Dihyatul Kalbi bertemu dengan Kaisar Azimur Rum. Waktu ditanyai oleh Raja Romawi Heraklius di hadapan Dihyatul Kalbi, dia bilang panggil orang ini. Datang Dihyatul Kalbi memberi surat kepada Kaisar Rum. Ditanyai sama Kaisar Rum. Waktu itu dipanggil Abu Sufyan ibn Harb. Abu Sufyan waktu itu dalam keadaan masih musyrik. Dipanggil, nanti di sini ada, dijelaskan, nanti saya akan ceritakan semua. Sedikit saja saya akan kupas. Kaisar mengatakan siapa yang paling dekat familinya, yakni kerabatnya sama Rasulullah SAW. Waktu itu ada orang-orang Quraisy berdagang ke negara Syam. Ila fi Quraisyin ila fihim rihlat asy-syita'i was-sayf. Apabila tiba waktu apa namanya? Dingin, mereka pergi ke Yaman dahulu. Kalau panas pergi ke negara Syam, bertijarah, mereka berdagang, orang-orang Quraisy. Waktu itu ada berapa orang berdagang, di antara Abu Sufyan ibn Harb. Ditanya oleh Herakl, siapa di antara kalian paling dekat dengan Nabi ini? Kata Abu Sufyan, saya. Dipanggil Abu Sufyan. Dah, sama Dihyatul Kalbi. Ditanya oleh Heraklius kepada Abu Sufyan yang waktu itu musyrik, musuhnya Rasulullah SAW waktu itu, yang nomor 1. Karena kita telah mengetahui waktu di Ghazwat Uhud, di Ghazwat Ahzab, yang memimpin peperangan antara orang-orang musyrik Quraisy sama peperangan antara orang-orang musyrikin dengan orang-orang muslim, yang memimpin Abu Sufyan bin Harb ini. Jadi musuhnya Rasulullah yang nomor 1. Dipanggil, lakin lahum la yakdzibun. Tetapi orang kafir dahulu, orang Quraisy dahulu, kufar Quraisy, musyrikin Quraisy tidak pernah berdusta. Waktu ditanyai oleh Kaisar Azimur Rum, pertanyaan-pertanyaan dijawab oleh Abu Sufyan satu persatu. Wala satu pun dia berdusta. Padahal dia menginginkan Kaisar Rum ini dia berdusta sedikit supaya dia tidak percaya dengan Muhammad ini. Kaisar ini orangnya pintar. Dia mengatakan, ditanya satu, nanti saya akan jelaskan semuanya antara percakapan pertanyaan Kaisar terhadap Dihyatul Kalbi. Di antaranya disebut hal yakhda. Ditanyai, bagaimana? Pertama kali ditanyai, bagaimana orang yang mengaku dirinya Nabi ini, yakni adalah Rasulullah SAW. Mana sabahu fikum?
Nasabnya bagaimana? Dijawab oleh Abu Sufyan bin Harb, huwa fina dzu nasabin. Dia punya kenasaban yang tinggi. Tidak dosa, bro. Yani Muhammad ini nasabnya tinggi, sangat tinggi di golongan kami. Dia dari Bani Hashim bin Abdul Muttalib, Rais Quraisy. Maka dia selama ditanya pertanyaan banyak, dia mengatakan, aku telah bertanya kepadamu tentang Nabi ini yang mengaku dirinya Nabi. Bagaimana nasabnya? Di antara kalian kau mengatakan bahwa dia mempunyai nasab yang tinggi. Begitulah nabi-nabi Allah. Semua nabi-nabi Allah atau 99% nabi diutus oleh Allah SWT kebanyakan dari nasab yang tinggi. Karena supaya dipercaya oleh kaumnya. Kalau dia dari golongan yang rendah, tidak akan dipercayai. Maka dipilih sama Allah SWT, nabi-nabi Allah ini mempunyai nasab yang tinggi. Yang paling tinggi di antara nabi-nabi Allah yaitu nabi kami Rasulullah SAW. Anta mengatakan bahwa dia punya nasab yang tinggi. Begitulah Rasul-Rasul Allah, dia bilang, katanya Kaisar itu. Dipilih oleh Allah SWT dari nasab-nasab yang tinggi. Kemudian dia tanya lagi di antara yaitu yang saya sebut, hal yakhda', apakah dia pernah menipu? La, katanya Abu Sufyan. Hakada Rasul Allah, katanya Kaisar. Begitulah nabi-nabi Allah dan Rasul-Rasul Allah tidak pernah menipu. Waktu ditanya, maka dari sini disebut karena Rasulullah SAW menepati janji, tidak khianat Rasulullah SAW. Maka Abu Basir dikembalikan ke kota Makkah sama Rasulullah SAW bersama dua utusan yang dari musyrikin Makkah itu. Disebut di sini. Fadafa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Basir ila ar-rajulain li'annahu la yaqdir sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW tidak pernah menipu. Fa kharaja bi Abi Basir hatta balaghu Dzul Hulaifah. Orang dua ini membawa Abu Basir sampai ke sebuah tempat yang namanya Dzul Hulaifah sekarang ini. Apabila kalian mau di umrah, yakni mau ihram kan di Dzul Hulaifah. Waktu sampai ke situ, fanazalu ya'kulun min tamrin lahum. Dua orang istirahat bersama Abu Basir makan kurma. Duduk istirahat mau makan kurma, lapar mereka itu, diambil kurma-kurma, diambil makan, ambil orang tiga tadi. Faqala Abu Basir berkata, dia ada rajulain kepada salah satu orang dari dua itu yang menawan dia. Wallahi inilah ara sayfuka ya fulan la yakhib. Wallahi ya fulan, saya melihat pedangmu ini Masya Allah. Ini kalau dibikin perang ini baik gak? Mesti apabila kena orang mati ini orang mati. Hebat, pedang yang hebat katanya Abu Basir. Kemudian fastallahu, maka dipegang sama orang tadi, senang waktu dibilang gitu, dipuji apa? Pedangnya itu diangkat, dihanuskan sama dia. Faqala wa qala ajal wallahi innahu kadzalik, katanya orang tadi itu yang punya pedang yang dipuji oleh Abu Basir. Memang betul omonganmu, memang pedangku ini luar biasa. Laqad jarrabtu bihi thumma jarrabtu bihi thumma jarrabtu. Saya sudah coba pedangku ini. Satu kali, dua kali, tiga kali, hebat memang, ampuh pedang saya ini. Faqala Abu Basir, arini anzur ilaih. Saya akan lihat, coba akan lihat, katanya Abu Basir. Coba aku lihat pedangmu yang hebat ini. Fa'amkanahu minhu, maka dikasihkan pedang tadi. Fadharabahu bi hatta barad, dibunuh oleh Abu Basir orang tadi. Yang satu ini mati sudah, yang punya pedang yang hebat ini. Yang satu lari luar biasa kepada Rasulullah SAW, lari ke kota Madinah. Wa farra al-akhar hatta ata al-Madinah fa dakhala al-masjid ya'du yani yajri. Masuk ke dalam masjid Rasulullah SAW, dia dalam keadaan lari. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ra'ahu, waktu dilihat oleh Rasulullah SAW di masjidnya orang yang lari yang luar biasa, dia mengatakan Rasulullah SAW, hadza dhu'ran. Orang ini telah melihat suatu hal yang menakutkan. Sampai dia lari kayak gini ini mesti dia melihat hal-hal yang luar biasa.
Sudah adzan. Iya. Maka adzan dulu. Nanti saya lanjutkan. Kita lanjutkan lagi pembicaraan kita. Tentang Abu Basir tadi. Kemudian disebut di sini bahwa orang tadi lari menuju ke masjidnya Rasulullah SAW dengan rasa takut yang luar biasa. Maka Rasulullah SAW waktu melihat orang ini masuk ke masjidnya dengan keadaan seperti itu, Rasulullah mengatakan, laqad ra'a hadza dhu'ran. Orang ini telah melihat sesuatu hal yang menakutkan, maka dia larinya luar biasa. Falamma intaha ila Nabi SAW, waktu dia sampai ke tempatnya Rasulullah SAW, qala, orang tadi berkata, qutila wallahi sahibi wa inni lamaktulun. Wahai Muhammad, wallahi temanku sudah meninggal, dibunuh, dan saya juga akan dibunuh. Aku akan mati, lamaktulun, dia bilang. Yang membunuh Abu Basir tadi. Faja Abu Basir, Abu Jasir, datang Abu Basir ke Rasulullah SAW. Wa ma'u saif, dan dia membawa pedang itu yang tajam itu, katanya dia yang telah membunuh orang tadi. Faqala ya Nabi Allah, qad wallahi awfa Allahu dhimmatak, qad raddattani alayhim tuma'anjani Allah min. Selesai sudah ya Rasulullah itu. Perjanjian sudah saya laksanakan. Saya mau dikembalikan ke kota Makkah, saya pergi. Di jalan saya bunuh ini orang ini. Jadi kau tidak mempunyai dosa sama sekali. Dia ini tidak apa-apa sudah. Katanya Abu Basir. Jadi jangan dikirim saya lagi ke kota Makkah, sudah satu kali toh. Saya sudah berangkat saya. Di jalan saya bunuh orang ini dan saya kembali ke kamu. Rasulullah SAW tidak mau hal seperti itu terjadi. Anzur bagaimana? Yaqul, "Tsumma anjanillahu minhum." Allah SWT telah menyelamatkan aku dari mereka. Faqala Nabi SAW, mis'aru harbin. Engkau adalah yang membuat peperangan, yakni membangkitkan peperangan. Perbuatan Abu Basir ini tidak disetujui oleh Rasulullah SAW. Karena dia telah membunuh orang, tidak mau Rasulullah. Mis'al harbin itu artinya bahasa Indonesianya Allah alam, yang menyalakan peperangan, yaitu engkau yakni menyebabkan nanti kita terjadi peperangan gitu dari perbuatanmu itu. Falamma sami'a dzalik arafa annahu sayaruddu ilaihi. Abu Basir waktu mendengarkan omongannya Rasulullah SAW, dia mengatakan apa namanya, mis'aru harbin, oh aku dikembalikan lagi nih kota Makkah Rasulullah SAW. Seperti disebutkan, dia bilang, faqala mis'aru harbin. Falamma sami'a dzalik, Abu Basir waktu mendengar omongannya Rasulullah SAW tadi, arafa annahu sayaruddu ilaihim. Dia tahu betul, oh Rasulullah mau mengembalikan aku ini ke Makkah lagi. Fakharaja minal Madinah hatta ata Saiful Bahr. Lari Abu Basir, syarat, harap, aku akan dipegang lagi sama Rasulullah, suruh kembali ke kota Makkah, saya tidak mau. Lari dia ke sebuah tempat namanya Saiful Bahr. Saiful Bahr, pergi sana dia. Di sana dia bikin komplotan Abu Basir ini. Dan ya jemaah, di sini nih banyak orang-orang at-takfiriyin, orang-orang yang suka membom sana, pembom takfiriyin, yang Khawarij, memegang ini alasannya. Padahal Rasulullah SAW tidak setuju dengan hal ini. Untuk tak saya ceritakan Abu Basir ini. Wanfalata Abu Jandal maratan thaniyah. Abu Jandal waktu dengar, Abu Jandal, ingat yang saya katakan, yang dirantai itu. Waktu dia tahu kalau Abu Basir ini lari ke kota Madinah, dia juga lari. Abu Jandal ini lolos dia dari bapaknya yang bernama Suhail bin Amr, lari ke kota Makkah, ke kota Madinah. Dia tahu bahwa Abu Basir pergi ke Saiful Bahr, dia bergabung sama Abu Basir, jadi komplotan. Unzuruna. Wanfalat Abu Jandal marratan thaniyah fadhahaba ila Abi Basir inda Saiful Bahr. Faja'ala la yakhruj min Quraisy rajulun qad aslama illa lahiqa bi Abi Basir.
Teman-temannya yang di Makkah, muslimin yang masuk Islam yang tidak bisa berhijrah, waktu dengar hal ini Abu Basir punya negara di Saiful Bahar situ, merajalela di sana, lari mereka semua ke Abu Basir. Jadi Abu Basir punya komplotan besar sekarang, lari ke sana dia. Hatta ijtama'at minhum isabah, sampai banyak yang pergi ke Abu Basir di Saiful Bahar situ. Punya pasukan sekarang Abu Basir. Wallahi ma yasma'una bi'ir kharajat li Quraisy ila Syam illa i'taradu laha faqataluhum wa akhadhu amwalahum. Tidaklah Ir Quraisy, saya telah mengatakan, tak ceritakan kepada kalian Ir. Artinya Ir itu yaitu perdagangan Quraisy yang dibawa oleh banyak unta-unta. Barang ini dulu ditaruh di punggungnya unta. Setelah mereka berdagang di negara Syam, mau pulang ke kota Makkah, itu mereka dagangan itu melewati Saiful Bahar ini, dipegang oleh Abu Basir, dirampas, dibunuh orang-orangnya, orang-orang musyrikin dibunuh. Padahal ini ada perjanjian antara Rasulullah SAW dengan Quraisy. Rasulullah tidak setuju hal ini. Maka kalian harus tahu bagaimana akalnya orang-orang Khawarij yang memegang dalil ini. Dalil ini tidak disetujui oleh Rasulullah SAW. Hal perbuatan mereka yang seperti ini tidak disetujui oleh Islam. Oh, ini ada perjanjian kok. Oh, perjanjian itu harus dilaksanakan dengan baik. Dan orang-orang Muslim, seorang Muslim tidak berkhianat sama sekali. Kemudian hatta ijtama'a wallahi ma yasma'una bi'irin kharajat li Quraisy ila Syam illa i'taradu la faqataluhum wa akhadhu amwalahum. Mereka dibunuh dan diambil harta-hartanya oleh Abu Basir dan teman-temannya. Fa arsalat Quraisy ila Nabi sallallahu alaihi wasallam tunashiduhu Allah war rahim man ata'u wa amin. Maka orang-orang Quraisy memberi kabar kepada Rasulullah SAW, tolong ya Muhammad, demi kefamilian antara kami dan anta ya Muhammad. Sebab Rasulullah SAW adalah anak paman mereka. Tolong, saya minta tolong demi Allah, agar Abu Basir ini tidak berbuat demikian. Dan kita apabila ada orang dari Quraisy yang masuk Islam, yang dulunya di perjanjiannya tidak boleh pergi ke kota Madinah, sekarang dibolehkan, bawa amin. Sakarpe katanya Quraisy. Yang mau pergi ke kota Madinah silahkan, dari orang-orang yang al-mustadhafin yang tidak bisa dahulu keluar itu. Sampai saking Quraisy ini anunya mereka, bingungnya Quraisy ini terhadap perbuatan Abu Basir ini. Harta-harta mereka, kekayaan mereka diambil semua dan orang-orangnya dibunuh. Maka Quraisy ini takluk. Dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Muhammad, tolong laranglah Abu Basir berbuat demikian. Dan kita yang dulu di perjanjian Sulh Hudaybiyah, apabila ada orang Islam pergi kota Madinah tidak boleh dikembalikan, sekarang enggak. Kita batalkan itu sudah, tidak apa-apa pergi kota Madinah. Disebut di sini, man atahu bahwa amin, fa arsala Rasul sallallahu alaihi wasallam ilaihim muwafaqati. Rasulullah mengirim utusan ke kota ke Makkah mengatakan bahwa saya menyetujui permintaan kalian ini. Maka firman Allah Subhanahu wa taala turun, umur wa huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni Makkah min ba'di an adfarakum alaihim wa kana Allah bima ta'maluna basira. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. Bacaan Arif.
Dibacakan nanti sama Arif. Dan dialah yang mencegah tangan mereka dari membinasakanmu, dan mencegah tanganmu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah. Setelah Allah memenangkanmu atas mereka, Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Mereka orang-orang kafir yang menghalangi kamu masuk Masjidil Haram dan menghambat hewan-hewan kurban sampai ke tempat penyembelihan. Dan kalau tidak karena ada beberapa orang mukmin laki-laki dan perempuan yang tidak kamu ketahui, tentulah kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesulitan tanpa kamu sadari. Karena Allah memasukkan siapa yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Sedangkan mereka terpisah, sekiranya mereka terpisah, tentu kami akan mengadab orang kafir di antara mereka dengan adab yang pedih. Ketika orang-orang kafir menanamkan kesombongan dalam hati mereka, yaitu kesombongan jahiliyah, maka Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka tetap menjalankan kalimat takwa, dan mereka lebih berhak dengan itu dan patut memilikinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Saya akan jelaskan firman Allah SWT ini. Yaqul Allah tabaraka wa ta'ala, Allah SWT berfirman dalam ayat ini, wa alladhi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anha bi batni Makkah. Ay kaffa al-qital bis-sulhi. Waktu Rasulullah SAW mau pergi ke kota Makkah untuk berumrah, kan tidak terjadi umrah ini. Yang terjadi apa? Sulh, perdamaian antara orang-orang musyrikin dengan Rasulullah SAW wal mu'minin. Alladhi kana bainahum min ba'd an adbarakum alaihim, ay kana Allah tabaraka wa ta'ala sayadhfaru an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ahli Makkah kama adfarahum Allah bil Khandaq wa fi Badr. Allah SWT mengatakan, andai kata terjadi peperangan antara kalian dengan orang-orang musyrikin, niscaya kata Allah SWT, aku akan memenangkan kalian, memenangkan Rasulullah SAW seperti yang terjadi di Ghazwatul Khandaq, Ghazwatul Badr Kubra. Tetapi qala humul ladzina kafaru, yakni ahli Makkah, orang-orang musyrikin, mereka lah orang-orang yang kafir, wasadduhum 'anil Masjidil Haram, yang mana orang-orang Makkah, kufar Makkah, musyrikin Makkah telah mencegah Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya untuk melaksanakan umrah. Lamma kharaja Nabi SAW wa ma'ahu mu'tamirin, Rasulullah akan melaksanakan umrah, dicegah oleh orang-orang Quraisy, tidak boleh. Wal hadiya ma'kufan an yablugha mahalla, ay mana'ul hadiya an yablugha mahallahu an yanhar indal bait. Dan juga al-hadi, yaitu peternakan yang dibawa oleh Rasulullah dan sahabat-sahabat untuk disembelih setelah umrah, itu dicegah oleh mereka, tidak bisa al-hadi itu sampai ke tempatnya, yaitu di Masjidil Haram untuk disembelih. Maka disembelih oleh Rasulullah SAW di Sulh Al-Hudaybiyah, di Al-Hudaybiyah situ. Tidak dilaksanakan di tempatnya untuk penyembelihan itu di Baitullahil Haram, karena mereka dicegah oleh orang-orang Quraisy. Nah, ini disebut di sini, walaula rijalan mu'minuna wa nisa'un mu'minat lam ta'lamuhum an yatata'uhum ay dhu'afa ka bi Jandal wa bi Basir wa ghairuhum minal mu'minin alladhina kanu fi Makkah wa la yastati'una al-hijrah. Rasulullah SWT mengatakan, andai kata terjadi peperangan sebelum sulh atau sebelum sulh Hudaybiyah itu dijadikan sama Allah SWT peperangan, akan terjadi peperangan, niscaya Allah akan memenangkan Rasulnya. Tetapi kalian tidak tahu untuk bagaimana hikmahnya Allah SWT agar Rasulullah SAW menerima sulh Hudaybiyah. Di Makkah situ ada orang-orang muslimun, wanisa'un muslimat. Apabila terjadi peperangan, kalian akan membunuh mereka karena kalian tidak tahu. Allah yang tahu. Apabila terpisah orang-orang muslimin ini dalam, masalah di kampung ini, orang-orang musyrikin di kampung ini mungkin, tapi mereka mukhtalitin, mereka bercampur baur sama keluarganya. Andai kata terjadi peperangan di kota Makkah itu, kalian akan membunuh saudara-saudara kalian sendiri.
Karena kalian tidak mengetahui. Itu artinya disebut di sini, walaula rijalul mu'minuna wa nisa'ul mu'minat lam ta'lamuhum an tata'uhum. Kalian tidak mengetahui mana yang muslim, mana yang tidak muslim. Ayat du'afa ka Abi Jandal wa Abi Basir wa ghairuhum minal mu'minin alladziina kanu fi Makkah wa la yastati'una al-hijrah. Seperti Abu Basir, seperti Abu Jandal dan lain-lainnya yang tidak bisa mereka berhijrah ke kota Madinah karena dilarang oleh keluarganya. Lam ta'lamuhum an tata'uhum ay an taqtuluna minal mu'minin wa antum la ta'lamun. Kalian akan membunuh mereka dan kalian tidak tahu kalau ini saudara-saudara kalian. Tapi Allah yang tahu. Maka dijadikan sulh Hudaybiyah ini bagaimana hikmahnya Allah SWT. Kemudian di sini yaqulu fatusibukum minhum ma'arra bighairi ilmin. Apabila ini terjadi peperangan, kemudian kalian membunuh saudara-saudara kalian sendiri, orang-orang kafir akan mengejek kalian. Ma'arra. Lihatlah sahabat Rasulullah membunuh saudara-saudaranya sendiri. Saudaranya mukminun muslimun dibunuh. Mereka akan mengatakan demikian. Maka di sini disebut Allah SWT mengatakan di sini, fatusibukum minhum ma'arrah bighairi ilmin. Mereka akan mengejek kalian. Kalian akan dicaci maki oleh orang-orang kafir. Dan kalian tidak tahu. Karena kalian telah membunuh saudara kalian sendiri. Maka dihindari itu sama Allah SWT. Siapa yang bisa berbuat demikian? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tahu akan ini akan terjadi? Tidak ada. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu waktu terjadi hal seperti itu, Umar bin Khattab tahu. Yang dulu menentang Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW ini yang benar, betul-betul Rasulullah. Maka dari itu Umar bin Khattab mengatakan, selama itu saya waktu dia protes kepada Rasulullah SAW atas perbuatannya, dia menyesali luar biasa. Seumur hidupnya dia menyesali perbuatannya itu. Maka dia bersedekah, berpuasa, berbuat perbuatan baik untuk menghapus omongannya dia terhadap Rasulullah SAW agar Allah memaafkan dia. Kemudian disebut di sini, yaqulu fatusibakum minhum ma'arra bighairi ilmin. Ay ta'iruna ba'da dhalika bihadza wa yuqal qataltum ashabukum wa qataltul mu'minin bighairi ilmin minkum anna haula'i minal mu'minin. Orang-orang kufar mau mengatakan, mengejek kalian telah membunuh saudara-saudara kalian sendiri. Kalian tidak tahu. Qala liyudkhilallahu fi rahmatihi man yasha. Allah SWT menginginkan yaitu memasukkan yaitu orang-orang itu rahmatnya. Allah memberi rahmatnya kepada sehendak Allah Subhanahu wa taala. Ai min ibadi, dari hamba-hambanya. Qala law tazayyalu ai law infasala almu'minuna alladhina fi Makkah anil kafirin. Andai kata orang-orang mukminin yang di Makkah ini berpisah dengan orang-orang kafir. Masalah mereka di tempat lain, orang kafir di tempat lain. La'adzabna alladhina kafaru minhum 'adzaban alima, kata Allah Subhanahu wa taala. Andai kata terjadi itu, orang-orang mukminin di tempat, orang kafir di tempat, Allah akan mengadab orang-orang kafir azab alim, azab yang sangat pedih. Karena tahu tempat-tempatnya. Tapi kalau tidak tahu tempatnya, berbaur orang muslimin sama orang musyrikin. Terjadi apa? Pembunuhan terhadap saudara-saudara sendiri. Kata Allah SWT, andai kata mereka itu berpisah, orang muslimin di tempat lain dan orang kafir di tempat lain, Allah akan mengazab orang-orang kafir ini azaban alima. Akan dibunuh sama Allah SWT orang-orang kafir ini. Tapi mereka berbaur sama orang-orang mukminin, jadi tidak mau Allah SWT mengazab mereka. Ay as-sabab fi adam ta'dzibillah li ahli Makkah wa wujud ad-du'afa min al-mu'minin dakhil Makkah. Apa sebabnya? Sebabnya Allah SWT tidak mengadab orang-orang kafir ini karena di situ terdapat orang-orang mukminin. Terdapat orang-orang mukminin. Jadi Allah tidak mau mengadab mereka itu. Qala idza ja'ala alladhina kafaru fi qulubihim al-hamiyyata hamiyatal jahiliyyati. وذلك في قولهم إنه من خرج من عندنا مؤمنا تعيد لنا مرة ثانية. Itu artinya mereka punya hamiyah jahiliyah.
Karena mereka berkata dalam perjanjian itu, apabila seorang mukmin, seorang muslim pergi ke kota Madinah, berhijrah, maka harus kembalikan ke kota Makkah. Qala fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minin wa alzamahum kalimat at-taqwa wa kanu haqqu biha wa ahlaha wa kana Allah bikulli syai'in alima. Maka Allah SWT meletakkan di dada orang Rasulnya dan di dada orang-orang mukminin sakinah, ketenteraman hati. Dan bagaimana hikmahnya Allah SWT tidak terjadi peperangan atau tidak terjadi apabila tidak terjadi sulhul Hudaybiyah ini, akan terjadi peperangan. Dan saudara-saudara kalian, kata Allah SWT, yaitu minal mu'minin wal mu'minat, akan terbunuh. Maka diselamatkan sama Allah SWT. Maka Allah mengatakan, apabila terjadi peperangan, aku akan menangkan engkau, wahai Muhammad, seperti kau menang di perang Badar dan perang Al-Ahzab. Tetapi sayangnya di situ orang-orang mukminin ini berbaur dengan orang-orang musyrikin. Apabila terjadi peperangan, kalian akan membunuh saudara-saudara kalian sendiri. Bahwa kalian tidak tahu kalau itu saudara kalian. Kalian tidak tahu kalau orang ini yang kau bunuh ini muslim. Maka diselamatkan sama Allah SWT, jangan sampai terjadi peperangan. Andai kata mereka itu di tempat lain, orang mukminin di tempat lain, wa orang-orang musyrikin di tempat lain, la'adzabnahu azaban alima. Kata Allah SWT, kita akan mengadab orang-orang kafir dengan azab yang sangat pedih. Saya tutup di sini dulu, insyaallah minggu depan kita sampai ke ini, ahdathun fil Hudaybiyah, kejadian-kejadian di sulhul Hudaybiyah. Belum selesai sulhul Hudaybiyah. Saya tutup di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.